Baik, alhamdulillah pada kesempatan yang hari ini kita kembali dikumpulkan hari ini untuk melanjutkan diskusi ya. Saya sebenarnya apa namanya eh, masih mengumpulkan ini barang-barang yang kemudian nanti akan diusulkan ke prodi untuk kemudian kita ajukan sebagai bahan praktikum. Apakah yang ini, apakah yang ini? Tapi saya kumpulkan dua-duanya untuk kemudian kita ajukan. Termasuk juga yang lengan. Jadi saya sudah buat RKB-nya. Cuman harganya belum saya masukkan. Nah, sebagian itu ada di lab terkait dengan controller ini. Jadi nanti kita lihat ya ininya, lebih detailnya. Kontrol ini kalau yang di laboratorium itu sudah termasuk driver motor. Jadi yang komponen ini sudah masuk di dalam sini. Ada di lab itu, di ruang sebelah, di dalam lemari. Jadi satu lemari itu isinya barang-barang laboratorium digital. Jadi kita sebelum ke sana kita coba lihat dulu ya materi kita hari ini. Nah, masuk robot controller. Jadi sebenarnya ini sudah rekan-rekan sekalian pelajari di microcontroller, tapi nanti akan kita lihat. Tadi mungkin sekilas saya ini ya. Jadi kita nanti akan banyak diskusi aja nih. Coba ya lihat ada suaranya. Sampai suaranya ntar masuk nggak di OBS. Internal mic, desktop. Nggak tahu nih, desktop soundnya di OBS ini nggak masuk. Tapi saya sudah pakai rekaman dari handphone. Tuh, dia bisa gerakkan gitu. Gerakannya robot kita yang kita buat itu terbatas ya, maju mundur geserannya. Tapi sudah lumayan, kalau itu bergerak apa namanya bebas itu di situ. Tapi kalau ini namanya short nanti lah kita lihat lagi. Kita masuk dulu ke materi kita di sini ya, biar tidak nanti saya melampaui apa yang sudah digariskan oleh prodi. Jadi prodi itu sudah punya garisan materi setiap minggunya itu apa. Jadi kalau misalkan nanti saya pas keluar dari itu jangan terlalu banyak. Kecuali kita diskusinya di luar dari kelas ini. Seperti kemarin itu kan kita duduk-duduk di situ santai. Itu lebih enak daripada di kelas seperti ini. Jadi kurang bebas seperti ini. Baik, di pertemuan yang sebelum-sebelumnya ya, yang pertama itu terkait dengan robot ini sudah kita bahas ya. Yang sudah saya bawa ke sini di kelas itu ada satu robot mobile ini, ada dua robot, tapi yang satunya di preteli waktu itu. Kemudian robot manipulator ini saya punya kitnya tapi belum sempat merakit. Saya ingin sekali ada rekan-rekan yang bersedia untuk kemudian membantu merakit itu di entah itu di kelas yang ini atau di kelas yang lain. Harus membawa ke Banjarbaru itu terlalu berat, kitnya besar gitu anehnya, kotak sih. Iya, beratnya seberapa ya? Tidak terlalu berat, paling 3-4 kilo lah. Ada di rumah. Satu sudah jadi robot humanoid. Nah, kalau yang berkaki saya kira ada di sebelah gitu kan. Jadi tidak perlu saya perlihatkan karena kawan-kawan di tim robotika mungkin sudah tahu. Kecuali yang belum pernah lihat, mungkin ada Dimas ya, belah ya Dimas. Dimas lalu berapa masuk sakit. Yang ada Sabda, kemudian si Justin, satu lagi sih, aduh saya lupa ini harus lihat. Mana nih? Ya. Tadi sebetulnya namanya, saya ingat-ingat. Dimas Adit. Lola tadi. Jadi minimal yang kelas sedikit ini saya ingat apa namanya semuanya.
Jadi robot berkaki itu sebenarnya juga bisa dibentuk dari robot humanoid yang saya punya kitnya itu. Jadi dia bisa dibentuk macam-macam, bisa animalia, bisa humanoid, bisa beroda. Jadi satu kit yang harganya dulu itu sekitar 18-an juta, itu bisa dibuat macam-macam. Dulu yang pernah saya buat barusan itu aja, apa namanya, robot humanoid. Karena memang dulu penelitiannya terkait dengan bagaimana membuat robot yang bisa bermain bola gitu waktu itu. Tapi memang belum secanggih program kawan-kawan yang di tim robotika itu. Jadi memang saya hanya buat sederhana aja. Yang penting bisa jalan, bisa detek bola, bisa mendatangi, bisa nendang dulu itu. Dan ada satu yang saya belum sempat pakai hingga sekarang, kamera khusus untuk kit robot itu. Jadi di robot itu waktu itu saya pasangnya kamera yang berapa beli harganya sekitar satu koma sekian juta gitu. Terus saya beli lagi kamera yang harganya di atas 2 juta kalau tidak salah waktu itu. Sampai sekarang belum saya pakai. Nah, masih ada, masih utuh, masih plastikan, masih segelan gitu. Jadi apa namanya? Sebenarnya harapannya karena kemarin kan kita sudah ngumpul-ngumpul tuh di tim robotika itu. Ada banyak orang asal kemarin itu kita bisa konsisten gitu ya di timnya itu, kemudian kita bisa nambah satu atau dua tim lagi yang kita bisa ikuti itu. Tapi memang harus apa kemarin itu rata-rata mahasiswa baru ya itu ya. Nah, kalau mahasiswa baru itu agak sulit juga. Cuma siapa tahu di antara mereka itu memang ada yang punya bakat di luar ekspektasi kita ya. Itu yang kemudian kita bisa nanti maksimalkan, mereka bisa belajar cepat gitu. Tidak harus menempuh mata kuliah mikrokontroler dulu, kemudian pemrograman robotika dulu, tapi sudah bisa langsung lompat beberapa semester gitu. Dan itu memang harapan di Studi Banjarbaru terkait dengan UKM robotika ya. Jadi tidak hanya pada saat harapannya buku tua dan juga yayasan itu tidak hanya pada saat ada event lomba saja, kemudian ada aktivitas, tapi di luar itu kemudian kita ada aktivitas juga. Memang belum tertulis secara detail sih ya. Nanti kita pesan aja ini bisa atau Adril lagi ada Adril. Jadi tolong desainkan tulisan UKM robotika di situ. Apa masih istilahnya markas atau apalah gitu ya. Basecamp atau apa. Tapi jangan terlalu besar. Kita bisa tempel di tembok gitu nanti. Jadi nanti tolong didesainkan, nanti kita bisa pesan. Kita bayar ke Bu Uci seperti kemarin. Kebetulan yang iya seperti pelangnya. Kalau pelang kan terlalu ini ya terlalu ribet. Mending digital langsung plug tempel gitu di situ. Ada spanduk gitu. Itu nanti kita tolong dibuatkan. Kan ada namanya SBRC atau apa gitu nanti di desain. Nah, itu ada Adit ada. Si Justin biasa ngedesain juga. Biasa pakai apa? 3D bisa nggak 3D desain? Biasanya pakai apa? Pakai kalau yang pakai SketchUp atau Blender yang 3D itu belum sempat coba. Karena kita saya takutnya gini aja nih. Kalau di tahun depan gitu, kemungkinan bisa jadi kan sudah offline tim ininya tuh. Dulu itu syarat untuk ikut lomba itu mendaftar itu biasanya kita menyertakan desain 3 dimensinya. Seperti kemarin kan 3 dimensinya itu hanya hasil rendernya aja berupa file PDF atau file image gitu. Tapi kalau dulu itu yang diminta berupa file video. Jadi agak-agak apa ya, agak menakutkan kalau dulu itu. Iya, saya kira kelihatan. Jadi kalau misalkan dia geraknya kemana itu terlihat secara animatif gitu, tidak hanya sekedar rencana di algoritmenya aja, tapi sudah langsung dalam bentuk real gitu. Jadi kalau misalkan dia algoritmanya nulisnya seperti ini, robotnya dari titik A ke titik B ke titik mana lagi bergerak gitu. Dia ada animasinya. Nah itu yang kemudian dulu itu dituntut. Tapi nggak tahu terakhir kemarin itu nggak ada sama sekali itu ya. Pokoknya proposal masuk udah karena mungkin kita dianggap sudah pernah ikut tapi absennya lama, nah bisa diterima aja. Karena tuh juga mereka tidak mengeluarkan biaya apa-apa kecuali mungkin si panitia harus menyediakan jaringan internet gitu ya, kemudian waktu istilahnya seperti itu. Karena semuanya kan ditanggung oleh kampus masing-masing, termasuk koneksi dan lain-lain pokoknya kita yang menyediakan. Jadi mereka semakin banyak yang ikut, semakin banyak berpartisipasi itu mereka semakin sukses lah istilahnya menyelenggarakan eventnya. Baik, itu robot berkaki. Nanti kalau Justin dan kawan-kawan yang lain belum pernah melihat,
mungkin Lolo pernah sempat di situ ya berkunjung ya waktu ada memel ya di sebelah, nanti bisa dilihat lagi. Nah, kemudian yang tadi robot 2 di saya, robot humanoid itu kan bisa untuk tim entah itu nanti yang robot seni, tapi robot seni itu modalnya cukup banyak juga. Dalam artian harus membeli kostum gitu. Kostum ya. Ya kalau kalau gerakannya saya kira bisa dibuat, baterai itu bisa diusahakan, tapi kostum itu kita harus pesan. Sulit. Saya dulu pernah apa namanya menelusuri pesan itu berapa harganya, itu sekitar setengah jutaan itu satu robotnya. Kalau dua kan berarti kan 1 juta itu. Nah, itu ya yang kemudian kemarin sempat dipertanyakan oleh Pak Yani, katanya robot Pak Budi yang 2 itu kemarin itu kok nggak ini kan, saya bilang Pak kita kekurangan orang. Karena di kemarin itu kan orang kan pas gitu, ngepas 3 yang berkaki, kemudian 6 ya, 4 Jimmy, Ilmi, Adrian, Anam, siapa lagi? Mehmet, Prijabat, 6 ya? Nah, 6 orang, berarti itu sudah pas itu kemarin, nggak bisa ditambah lagi, karena kita harus merekrut orang lagi untuk kemudian bisa, lagi pula mereka harus belajar dari ini lagi kan, dari apa, dari nol lagi. Waktu saya terutama untuk kemudian mengajari itu yang itu tidak cukup, belum cukup waktu itu, karena kita hanya kurang lebih 1 bulanan itu bergerak dari awal sampai ikut lomba. Nah, kemudian mumpung ini masih waktunya cukup panjang, nanti bisa jadi saya bawa itu robot humanoid Ilmi atau siapa, nanti coba install di laptopnya, coba dijalankan seperti apa ini. Jadi biar tidak membajir, saya beli itu sudah apa ya, mahal-mahal itu. Walaupun bukan secara pribadi dananya, tapi memang rasanya mubazir kalau itu tidak dimanfaatkan secara maksimal gitu. Kalau misalkan bisa dimanfaatkan itu kan alhamdulillah gitu. Paling tidak merekrut beberapa orang lagi mahasiswa yang kemudian bisa memprogram itu. Paling tidak bisa menggerakkan dulu. Robot seni itu kan dia tidak perlu muluk-muluk sebenarnya. Pokoknya kalau ada suaranya dia gerak gitu. Kalau tanpa suara biasanya kemudian dia diam dulu. Tapi ada juga sekarang mungkin apa namanya ada improve ya. Jadi kalau misalkan suatu saat misalkan si panitia kemudian memutar suara musiknya itu secara acak, nah itu harus mengikuti suaranya itu. Tapi saya belum tahu, belum membaca secara detail. Yang jelas dulu memang kalau suaranya mati dia diam aja gitu. Nah kalau arena saya kira seperti kemarin relatif mudah ya, tinggal desain kemudian dicetak digital udah jadi ininya apa namanya arenanya. Nah itu aja mungkin yang tambahannya ya. Ini kemarin yang kita sudah bahas robot Animalia, dari robot tadi itu saya sampaikan bisa dibuat, jadi bisa dibuat robot berbentuk laba-laba yang berkaki seperti di sebelah itu, atau ada juga yang modelnya apa namanya dinosaurus, nah itu juga bisa dibuat. Mau dibuat seperti kucing, anjing itu juga bisa. Jadi apa namanya dia sudah bisa dibuat dengan berbagai mode. Baik, di pertemuan yang kedua kita sudah bahas ini ya, apa saja komponen pembentuk robot itu terkait dengan kontrol operator dan lain-lain. Pertemuan yang terakhir itu kita terbahas terkait dengan sensor ini. Hari ini kali lagi kita akan banyak diskusi saja. Jadi mudah-mudahan pada saat itu selesai. Nah, hari ini saya akan memberikan ini bagaimana mengoneksikan si Galileo ini ya ke komputer kita. Tapi tadi saya cari-cari di rumah, adaptornya ini nggak ketemu. Adaptornya adaptor 12 volt pada dasarnya. Entah kemana saya meletakkannya. Nanti saya coba cari lagi di kumpulan, karena ini ada banyak kemarin di rumah. Tapi karena kadang-kadang meletakkannya yang tidak jadi satu di satu tempat itu akhirnya bisa di gudang, bisa di musola, bisa di mana, harinya kemana-mana. Baik, sebelum kita masuk ke Galileo sini, coba kita lihat dulu ya. Ini yang kemarin waktu Rabu yang lalu ya kita tidak sempat bahas sama-sama. Mungkin kalau yang di tim robotika saya kira komponen-komponen ini sudah tidak terlalu asing ya. Tapi kalau yang belum sama sekali bergabung atau tim baru pertama kali melihat, mungkin nanti ini bisa jadi apa namanya masukan berharga. Siapa tahu ada juga yang kemudian berniat untuk melakukan penelitian terkait dengan ini ya, dengan bidang robotika. Karena memang di SIMIK Banjarbaru itu robotika itu sudah sejak 2006 gitu.
kemudian yang melakukan penelitian terkait dengan robotika itu juga belum terlalu banyak. Mungkin dari dulu 2006 sampai 2000 sekarang ya 2022 itu bisa dihitung kurang dari 20 orang mungkin yang meneliti terkait dengan itu. Bayangkan saja dari dulu sampai sekarang itu ada berapa ribu mahasiswa STIMIK ya. Walaupun mungkin sekarang sisa berapa ribu itu yang ada. Tapi dari sekian banyak yang sudah lulus itu baru sedikit yang kemudian berkonsentrasi di robotika ini. Bahkan waktu itu ada yang 3 tahun ikut di tim robotika, tapi skripsinya tidak mau robot. Jadi, nah itu dia tadi ya. Jadi itu sekilas mungkin unek-unek. Jadi saya dengan Pak siapa kemarin ya? Pak Hussein ya kalau tidak salah. Jadi kira-kira itu Pak benang merahnya Pak. Karena apa? Karena mahasiswa itu kurang praktek gitu. Jadi mahasiswa itu kebanyakan teori, kemudian prakteknya tidak. Nah kalau misalkan kemarin ini ya, misalkan Ajmi, Ilmi dan kawan-kawan yang lain yang sudah belajar jaringan komputer ya, itu kalau teori saja kan terasa sekali ya ininya ya, apa namanya, ilmunya itu hanya bayang-bayang gitu, angan-angan. Tapi kalau misalkan kemarin ditatapkan atau dihadapkan pada kasus bagaimana mengoneksikan sekian banyak komputer, termasuk robot juga di dalam satu jaringan, kemudian bisa dikendalikan dengan satu komputer yang namanya referee box ya. Jadi wasit dalam bentuk komputer gitu kemarin itu. Nah itu luar biasa tuh anunya. Saya acungi jempol 4 lah itu untuk kawan-kawan yang sudah belajar jaringan kemudian untuk bisa apa namanya menyeting itu kemarin karena kita sama sekali kan belum tahu tuh referee block itu bentuknya seperti apa, kemudian dia bekerjanya seperti apa sampai kemudian kita bisa tahu oh dia kita ternyata ngirim loh kalau kita klik ini dia kita klik ini kemudian dia ngirim data gitu sampai segitunya kemarin ya kita uji coba. Nah jadi itu yang saya katakan praktikum itu memang akan berpengaruh signifikan ya terhadap kemudian kemampuan kawan-kawan seperti halnya misalkan si Justin dulu waktu SMK gitu ya Justin ya. TKJ apa multimedia dulu Justin? Multimedia. Nah, multimedia itu kan kalau SMK mesti praktikum ya kan? Nggak mungkin mereka hanya teori aja diajari itu di kelas, nggak mungkin. Karena ada nanti waktu khusus praktikum hari tertentu gitu ya. Hari tertentu praktikum ini, hari tertentu di praktikum ini, yang lain. Hampir semua pelajaran itu ada praktikumnya. Kecuali misalkan Pancasila gitu ya. Agama juga ada praktikumnya misalnya ya. Kalau misalkan agama itu. Ada praktikum. Apa praktikumnya kalau Pancasila dulu? Praktikum terus. Ya itu jadi kadang-kadang nih kalau apa namanya boleh saya bandingkan tuh. Jadi si menjadi baru itu kalau tanpa praktikum itu akan kalah dengan anak-anak SMK. Coba aja tanya tuh si Justin. Ada nggak sampai mungkin desain apa itu disuruh penyiar baru yang mengambil mata kuliah multimedia atau image processing waktu selama 2 tahun terakhir terutama ya nggak ada tuh mungkin lebih jago si Justin sama si Adriel tuh ya Adriel jago apa Corel, Photoshop dan lain-lain. Kenapa? Karena pengalaman secara otodidak yang kemudian memberikan apa namanya pengalaman yang kemudian aplikatif di kuliah gitu padahal. Jadi memang kebanyakan gini ya, kalau kuliah itu memang kadang-kadang tidak bisa diandalkan secara 100% itu bisa nanti membantu kemudian memberikan keterampilan macam-macam, tapi yang secara otodidak. Tapi maksud saya tadi paling tidak pengalaman-pengalaman yang real itu di lapangan itu diberikan pada saat kuliah gitu. Karena kadang-kadang ada kasusnya juga pada saat dulu SMK itu tidak sama dengan pada saat kuliah kasusnya. Itu perkembangan software dan lain-lain itu ya. Misalkan saya dulu tuh apa namanya kuliah S1 ya. Jadi waktu itu saya mikrokontroler itu tidak diajari di perkuliahan. Jadi saya ikut mata kuliah mikrokontroler itu di orang-orang D3. Kebetulan dosennya itu mau kamu kalau mau belajar mikrokontroler ikut kuliah saya yang D3. Boleh Pak masuk, boleh, tapi kamu jangan ngomong apa-apa. Diam aja pokoknya kalau misalkan kuliah itu disuruh apa istilah bahasa ini ya. Bahasa Inggrisnya itu sit in aja. Duduk diem gitu, jangan ngomong-ngomong apa, jangan bertanya, jangan nanti istilahnya ikut diskusi dengan ini. Saya pun katanya nanti tidak akan misalkan ajak
ngajak bertanya atau apa itu lebih kesempatan. Tapi karena itu kelasnya kelas D3, jadi saya hanya ikut duduk aja di kelas. Ada beberapa orang kawan-kawan saya yang ikut. Nah, sama kemarin usulannya ini ya, Mia. Tanya Ilmi, ada boleh tidak Pak kawan-kawan mahasiswa yang kebetulan belum mengambil mata kuliah program politika terus ikut, boleh saya bilang, tapi bilang prodi, karena nanti pada saat dia muncul di kelas, kemudian nanti bisa jadi apa ya, terdeteksi oleh prodi, kemudian dianggap itu masuk di luar dari kelasnya, itu bisa jadi bermasalah. Tapi kalau sudah bilang, Pak, Bu, ini kami diizinkan oleh dosennya, kemudian kami di tim robotika gitu kan, karena baru semester 1 itu belum pernah ikut mata kuliah itu karena diperlukan ilmunya, jadi diizinkan oleh dosennya terus ikut sit in gitu di dalam. Nah, jadi itu yang saya dulu alami pada saat kuliah S1. Jadi kita diperkenankan untuk kemudian ikut di kelas yang bukan kelas yang mata kuliah kita ambil. Karena sekali lagi waktu itu saya tidak dapat mata kuliah mikrokontroler di perkuliahan, jadi saya ikut di situ. Jadi paling tidak saya tahu, oh gambarnya seperti ini. Dan setelah itu memang saya banyak belajar dari luar ya, maksudnya banyak belajar membaca buku, karena dulu tidak zaman internet. Internet itu masih baru waktu itu ya. Zaman 98 99 itu internet itu masih barang baru. Kalau internet juga harus ke warnet. Kalau warnet juga harus antri. Kecepatannya juga terbatas. Mungkin dulu maksimalnya 128 Kbps. Bayangkan aja tuh. Ada dulu waktu itu saya punya modem kecil itu 56 Kbps. Kecil modemnya. Jadi dipasang di mainboard di PC, kemudian namanya jaringannya Telkomnet Instan. Ya, Telkomnet Instan kalau tidak salah. Nah, baru setelahnya tahun 2000-an ke atas itu saya bisa dapat koneksi internet pakai handphone. Dulu mereknya kalau tidak salah kalau boleh sebut ya, Simon. Serinya M sekian, M50. Nah, itu Simon itu saya bisa koneksikan ke komputer, ke PC, untuk kemudian bisa dapat koneksi jaringan internet itu. Cuman karena dia pakai GPRS tuh dia. Tahu GPRS ya? GPRS itu sudah maksimal sekali tahun 2000-an awal gitu. Sudah paling kencang lah istilahnya internet itu. Nah, itu sudah lumayan tuh. Jadi memang sekali lagi pengalaman kita itu banyak berasal dari luar. Nah, pengalaman sit in lagi waktu S2 tidak ada sit in, tapi S3 kemarin bahkan. Jadi kami juga diminta untuk ikut kuliah di orang-orang S2. Jadi kalau S3 di UGM itu ya, mereka sistem kuliahnya itu adalah face to face to dosennya. Jadi kalau misalkan seperti konsultasi biasa gitu, tapi kuliah. Kalau misalkan kuliahnya 2 jam ya 2 jam itu. Kalau istilah Jawa lagi nih, istilah Jawa. Kalau derdek lah di situ gitu. Maksudnya gugup lah gitu. Gugup sejadi-jadinya gitu ya. Karena apa, kita hanya berdua dengan dosennya. Kalau tidak bisa ketahuan sekali. Istilahnya kalau kita apa ya, nggak enak bahasanya. Kalau misalkan nggak pintar itu ya, ini bahasa lebih halus. Itu kelihatan sekali pada saat kita di hadapan dosennya itu. Tapi ya dosen-dosen di sana itu memang jarang yang kemudian menjatuhkan atau misalkan ngenyek lah bahasa Jawanya itulah, atau kemudian underestimate itu apa ya? Kok ya bahasa ini yang underestimate? Itu dia, ya menjustify bahwa ini. Jadi gini, kalau ada salah satu dosen saya, katanya beliau gini, nanti kamu belajar ini. Kalau tidak bisa nggak apa-apa gitu, nanti belajar lagi gitu. Jadi beliau itu ngasih tugas, ini bukunya halaman ini, tolong kamu baca buat programnya, gitu. Buat programnya. Coba di MATLAB gitu. Tapi bukan, beliau tidak pakai MATLAB. Saya lupa nama programnya dulu. Jadi mirip MATLAB, tapi bukan yang berbahaya. Kalau MATLAB itu kan relatif dia aplikasi yang ini ya, yang berbayar ya, sekian juta itu artinya license. Kalau itu yang kemarin yang beliau minta itu memang full free. Tapi coding-codingnya mirip sekali dengan MATLAB. Jadi waktu kuliah itu beliau hanya minta ini bukunya, ada rumus-rumus matematika segala macam, tolong kamu buat programnya, hitung di aplikasi itu. Oke Pak, siap Pak. Besok, bukan besok, minggu depan nanti ketemu lagi, lapor apa yang sudah ini. Jadi setiap minggu gitu aja terus sampai kita itu mahir istilahnya. Kalau misalkan satu semester itu 16 kali pertemuan, ya sebanyak itu kita diberi tugas. Jadi pengalaman untuk di S3 ya kawan-kawan nanti,
itu tidak hari setiap minggu itu tanpa tugas itu. Kalau misalkan kita ngambil mata kuliah empatnya itu semuanya tugas. Nanti ada yang tugasnya buat paper, ada yang tugasnya tadi buat program, ada yang tugasnya berapa, saya lupa. Ada beberapa dosen itu yang tugasnya itu hampir setiap minggu itu program terus. Karena saya waktu itu ada ada AI-nya ya terkait dengan kecerdasan buatan. Jadi beliau juga minta pakai neural network, pakai MATLAB juga, disuruh buat juga. Nanti kasusnya ini, tolong buatkan ini ya, buat programnya. Nanti presentasi di minggu depan seperti itu. Jadi kasusnya dibuat setiap minggu. Kalau nanti sudah selesai, kecuali belum selesai ya, belum selesai Bu. Tapi kita belum selesai itu harus ada progresnya seberapa banyak. Jadi mereka itu akan marah kalau kita tidak mengerjakan. Tapi akan maklum kalau misalkan kita sudah mengerjakan, sudah berusaha maksimal, tapi hasilnya mungkin baru sedikit yang didapat. Itu mereka akan maklum sekali, akan menghargai sekali gitu. Nah sama juga ini kaitannya dengan di kita ya, di Stibik Banjarbaru, itu penelitian skripsi juga sama. Kalau misalkan kita tiap minggu lapor, itu paling tidak 2 minggu sekali lah minimal gitu ya, lapor Pak ini sudah sampai sini, ini kendalanya di sini. Itu akan dihargai oleh dosennya daripada hilang beberapa bulan-bulan, bahkan atau semester, bahkan bertahun-tahun katanya hilang gitu ya. Jadi kadang-kadang itu yang lucu ya di tempat kita ini, bukan lucu sih, lucu dalam tanda kutip. Kadang dia ngilang, besok saya tanya lagi, itu sudah ganti pembimbing. Katanya kawan-kawan di sebelah itu, kita yang malu bertanya itu ke mahasiswa. Ternyata udah ganti pembimbing. Dan prodi tidak ngasih tahu ke pembimbing awal bahwa yang bersangkutan itu sudah ganti pembimbing. Karena kadang-kadang ada yang ganti judul gitu ya, otomatis kan ganti pembimbing lagi. Nah itu dia. Jadi memang di tempat kita ini masih belum terintegrasi dengan baik. Walaupun mungkin kalau kawan-kawan melihat itu ya di sistem informasi akademik itu kan ada yang mengambil skripsi itu siapa aja, atau saya itu dengan siapa aja bimbingannya si ini, misalkan dosen ini. Nah itu ya, jadi itu sekilas tadi terkait dengan saya mencoba menarik benang merah dari apa yang terjadi sekarang di Stibik Banjarbaru. Saya berharap di semester ini tidak ada lagi kasus-kasus bimbingan saya yang kemudian mengerjakan apa yang diteliti itu diserahkan ke orang lain. Jadi kalau bisa dosennya itu dipaksa maksimal membimbing gitu. Jadi kalau misalkan sampai programnya itu harusnya ditanya ke dosennya. Kecuali dosennya tidak bisa. Tapi kalau misalkan masih bisa, istilah kasarnya membantu untuk membuat programnya ditanya. Apalagi kalau kawan-kawan sekarang kan sudah kreatif tuh. Siapa yang bilang kemana itu ya? Oh ada di Banjarbaru kalau tidak salah. Oh kalau di ini atau siapa ya? Di GitHub ya namanya itu ya. GitHub itu program-program itu banyak, ya betul banyak. Tapi kadang-kadang itu tidak serta-merta bisa diaplikasikan ke barangnya kita gitu, ke robotnya kita atau ke komputernya kita. Saya juga dapat dulu ya dari kawan-kawan itu. Ini kalau mau deteksi wajah itu tinggal ambil dari situ Pak. Saya bilang di mana? Di GitHub. Nanti tinggal gini, tinggal kita modifikasi, selesai katanya. Tapi waktu itu saya agak kurang setuju ya, karena memang kadang-kadang entah GitHub itu legal atau ilegal saya kurang tahu. Tapi kalau misalkan itu program yang publik, misalnya publik itu umum gitu ya, itu tidak masalah sih. Tapi kalau misalkan itu program orang, ada hakinya gitu ya, kemudian kita ambil begitu saja, itu bermasalah bagi saya. Mending saya bikin program tapi tidak jalan, seperti saya dulu ya waktu penelitian itu. Saya cari kemana-mana, ini program tidak jalan. Terus saya tanya kawan saya yang jago di situ, dia lihat program. Oh ini ternyata di sini. Coba ini ganti. Selesai lah gitu. Mending gitu daripada misalkan kita comot punya orang lain, kita klaim punya kita, itu bermasalah. Jadi kalau saya kemarin itu ada 2 atau 3 orang ya, kawan saya jago di MATLAB terkait dengan image processing, itu yang saya tanya dosen Undip, kemudian ada lagi dosen Aprim Jogja, ada lagi itu saya tanya juga dari Malang itu terkait dengan AI-nya, ada lagi juga dosen Unmul. Ada beberapa, tapi yang secara coding program ngasih tahu itu adalah 2 orang itu tadi. Dari Aprim ibu-ibu, dan dari Undip satu. Undip Diponegoro Semarang. Nah itu. Dia memang jago itu di coding image processing di MATLAB. Jadi saya tanya, Pak kalau ini bisa nggak gini. Bisa katanya, caranya gimana gini. Coding gini. Tapi habis beliau berikan codingnya,
Seperti kodenya coba dicoba dulu di tempatnya Pak Budi kira-kira bisa jalan apa enggak, saya coba dulu. Kalau ada yang sedikit bermasalah, saya ubah parameternya, angka-angka yang di program itu diubah, kemudian bisa jalan. Nah gitu ya. Jadi maksud saya tadi, kalau nanti sudah dapat pembimbing siapa, itu untuk kemudian membantu atau mendampingi penelitiannya, coba dimaksimalkan. Bimbingan itu jangan sampai absen lah setiap, nah, minimal 2 minggu sekali gitu ya. Atau setiap bulan, kalaupun misalkan sibuk dengan hal lain, itu minimal sebulan sekali lapor apa yang sudah dicapai gitu. Jangan sampai nanti hilang entah kemana rimbanya gitu. Baik, kita lanjut lagi ya. Saya sudah ngawur sana kemari, ini, tapi memang masih ada dalam koridor terkait dengan penelitian. Gitu. Yang ada di slide depan itu adalah yang sekarang saya pegang. Sekali lagi, kemarin itu kita tidak sempat membahas ini secara detail, sekarang kita lihat ya. Kadang-kadang kalau dilihat berhamburan gitu ya, taruh di lantai berhamburan itu bingung. Ini gimana anunya? Ini yang apa, ini yang apa, ini yang apa. Tapi kalau misalkan ini sudah disusun secara apa namanya, teratur, maka kita bisa lihat. Apalagi nanti banyak kabel seperti ini. Siapa sebenarnya yang bilang? Aduh Pak ya, rumit ya ternyata ya. Ya saya bilang kalau dilihat secara ini sih rumit, tapi kalau disusun satu-satu dari awal gitu ya, ini ke sini, ini kemana, itu tidak akan rumit lagi habis itu. Tapi pada saat kita melihat blok jadi seperti ini kabel ini aja, ini kabel kemana-mana. Jadi kalau dulu itu ya, waktu SMK, karena kami dulu kan elektronika komunikasi ya, di STM dulu. Jadi memang kita itu bisa diminta untuk kemudian dari rangkaian elektronik, ya rangkaian elektronik ada rangkaiannya di kertas atau di papan tulis, kemudian diminta untuk rakit sampai jadi seperti ini. Atau juga disuruh dibalik dulu. Jadi ini ada rangkaian, silahkan kalian buat gambarnya, gitu. Jadi waktu kuliah S1 itu juga sama seperti itu. Ini gambarnya, gambar elektroniknya gitu, gambar macam-macam rangkaiannya itu ada resistor, ada kapasitor, ada chip. Kemudian coba kamu buat jadi seperti ini. Jadi saya dulu buat untuk S1 tuh ya, saya buat sendiri PCB ini. Sampai-sampai baju saya itu kena apa? Bukan tinta. Tindernya sablon nih, saya dulu namanya lupa. Baju itu saya beli baju apa sih namanya? McLaren ya, McLaren. Jadi karena saya pikir tindernya si cat-cat sablon itu tidak masalah, jadi saya pakai aja itu. Baju bagus istilahnya ya. Kemudian setelah selesai sininya luntur-luntur jadi putih-putih. Ternyata memang tadi kena percikan saya nyablon ini tadi, nyablon PCB ini. Jadi kami dulu tuh belajar membuat ini tuh sampai belajar nyablon segala gitu waktu S1 dulu. Jadi memang tuntutan dari kampus tidak harus jadi PCB bagus seperti ini ya. Misalkan pakai PCB yang lubang-lubang itu aja tinggal dipasang kemudian nanti dikasih jumper. Memang tidak rapi. Oleh kawan saya ditantang, coba kita buat yang ini, yang buat yang rapi seperti orang jual gitu. Memang tidak dijual di pasaran ya, karena memang kita perancang sendiri rangkaiannya. Kemudian kita analisis, oh kira-kira kalau ini kemana, hasilnya itu seperti apa. Kita coba dulu di, ini namanya Britpot ya, yang warna putih ini. Ini sudah ada sejak zaman bala. Jadi di rangkaian di situ jalan baru kita buat PCB-nya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kawan-kawan sekarang itu sudah apa namanya gampang sekali ya. Ada modul ini, ada modul driver, ada modul Arduino-nya, ada modul apa namanya relay, tinggal pasang aja lagi, tinggal menjumper aja lagi. Kalau kami dulu tidak seperti itu. Termasuk waktu saya pertama ngajar di Teknik Meja Baru ya tahun 2004, 2005 sampai 2000. Sebelum saya berangkat ke Jogja 2014, itu saya ajak mahasiswa untuk buat PCB itu dari awal. Walaupun tidak menyablonnya belum, tapi PCB dengan lubang-lubang itu tinggal pasangi komponen-komponen ini, chip mikrokontrolnya dipasang, ada nanti rangkaian lain-lainnya di situ. Nah itu sampai segitunya. Saya suruh nyolder. Jadi Pak Boy atau laboratorium itu sudah menyediakan solder beberapa banyak gitu. Ada sedotan timahnya, ada timahnya, macam-macam. Ada pinset, ada tang, entah kemana itu tang segala macam. Katanya Pak Boy dipakai untuk praktikum jaringan. Tapi dulu laboratorium digital itu punya peralatan seperti tang potong, tang lancip, tang kombinasi itu ada. Jadi kalau misalkan praktikum itu biasanya saya harus bawa peralatan itu ke Banjarbaru segala macam. Jadi agak-agak banyak yang dibawa waktu itu.
Ya, jadi pengalamannya dulu kawan-kawan mahasiswa sampai gitu. Sekarang tidak, tinggal nyambung kabel ini. Jarang yang nyolder ya. Ada sih, ini apa sih? Anak yang nyolder ya. Siapa ya? Saya lupa ya. Si, oh bukan si Raput ya. Raput dan si siapa lawannya lagi yang katanya? Bukan. Yang, hah? Satu lagi yang tidak masuk di dalam tim. Nah, lama ya, lama itu yang ada yang mengajar. Nah itu dia. Jadi angkatan-angkatannya yang lama-lama itu sampai segitunya nyolder. Tapi makanya saya hati-hati cuma kalau nyolder itu ya, karena tidak ada asuransinya. Sebenarnya sekali lagi di tempat kita itu tidak ada asuransi. Jadi kalau misalkan ada luka segala macam itu tidak bisa ditanggung oleh kampus. Beda halnya dengan di kampus-kampus kami dulu tuh. Jadi kalau misalkan dia punya klinik apa ya, klinik kampus lah istilahnya. Jadi kalau misalkan mahasiswa itu entah luka, entah apa, alhamdulillah kalau misalkan kecelakaan gitu ya, itu dibawa ke sana aja asal ini mahasiswa siapa, ada KTM-nya atau misalkan keterangan kawannya ini mahasiswa jurusan ini, ya gratis di situ bisa. Termasuk juga dulu di UNY juga di UGM seperti itu. Di tempat kita ada kliniknya, tapi saya belum tahu apakah itu dijamin apa enggak. Makanya kalau misalkan si anak kemarin menggerinda dan lain-lain itu saya suruh pakai helm gitu kan, karena kalau kena mata itu mengobatinya luar biasa mahal. Mending kita agak repot sedikit ya agak ini sih agak aneh, tapi ya seperti itu lah, namanya juga keamanan. Makanya saya cerita dulu lagi, kalau dulu itu ada namanya mata kuliah K3, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Ada K3 tuh. Jadi ada dosen siapa namanya dulu ya, Prof Sabirin atau siapa namanya beliau dulu, Sabirin ini kan, bukan Sabirin Nur ya, itu Nur. Nah itu dulu ada pelajaran bagaimana di perusahaan atau di tempat kerja kita itu kemudian kita mengutamakan keselamatan. Ada standar-standar internasional juga, termasuk di kampus juga ya. Baik, ini komponen robot yang ada di hadapan kita, tapi beberapa di antaranya tidak saya temukan, saya entah meletakkannya di mana. Seperti misalnya kalau ini motor dan ini roda ya ada, kemudian ini tadi chassis ada, roda ini ada, kemudian ini kalau ini namanya ball caster, beda ya dengan roda bebas yang ada di gambar itu. Kalau yang di gambar itu kan seperti di celengan masjid, itu sini ada gitu kan rodanya itu kalau lemari sebagian juga ada, atau troli juga pakai yang model itu, tapi lebih besar. Troli di apa namanya, di supermarket gitu ya, ada yang pakai itu biasanya, jadi dia bisa digunakan kemana-mana. Nah kalau yang ini juga hampir sama seperti itu. Kalau istilah kawan-kawan yang kemarin di Banjarbaru itu seperti roll on. Tahu roll on ya? Roll on di Rexona atau di mana itu. Jadi kan seperti ini dibentuknya. Jadi kami dulu, ini pengalaman lagi nih, di tim robotika itu mencari-cari kira-kira roda bebas apa yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk bisa menyangga robot ini secara maksimal, secara bebas tapi tidak mengganggu. Ternyata ada yang jual ini. Jadi sebelumnya itu dicoba oleh kawan-kawan itu roll on itu. Jadi bekas roll on-nya itu kemudian dicabut, bagian kepalanya dipasang di robot, kemudian ini kan rodanya dipasang lagi. Ini ya. Nah, setelah dipasang, kemudian kira-kira kalau ini digerakkan maju, dia akan mengarahkan robot ini ke posisi lain atau tetap maju gitu. Ternyata kalau menggunakan roda bebas itu juga akan mengarahkan si robot itu bisa jadi ke kanan atau ke kiri posisi tertentu, karena dia kan bebas tuh bergerak. Kalau seperti becak itu kan kalau dia belok kiri maka rodanya belakangnya itu akan diarahkan ke mana, ke kiri ya atau ke kanan gitu. Jadi saya tidak ingat kalau becak itu. Nah sama itu juga bisa mengarahkan seperti itu. Dicarilah kemudian ini Ballcaster ini, harganya mungkin lebih mahal daripada roda bebas yang biasa itu, namanya Ballcaster. Ternyata pun pada saat dia tidak dibebani berat itu tidak masalah. Ini kan ada biringnya di dalam di hanya saja pada saat bebannya sudah cukup berat, karena dulu kami menggunakan aki kering tipis yang dari UPS itu dipasang di robot, karena waktu itu belum ada baterai 18650, belum sanggup beli baterai lipo yang mahal ini, akhirnya pakai aki
itu relatif lebih murah ya, harganya mungkin beberapa ratus ribu tapi kapasitasnya besar. Cuman yang jadi masalah dia berat, kan berat itu. Karena aki UPS itu dia bentuknya tipis seperti ini, nah, seperti ini, tipis lagi, lebih tebal dari ini ya. Jadi bisa diletakkan di robot gini. Tapi dia berat, walaupun tipis tapi berat. Apalagi akinya sepeda motornya Justin gitu kan. Apa namanya? Dia letakkan di sini itu bisa patah ini ya. Nah setelah dia dapat beban berat, ternyata ball caster ini pun akan tidak berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena dia dapat beban, tekanannya jadi tinggi, menekan ke atas bagian sini ya. Jadi pada saat dia jalan di arena itu akan ada gesekan yang cukup kuat di lapangan. Dan itu akhirnya membuat robot ini juga tidak bisa, kalau dia suruh jalan lurus bisa jadi nanti belok kanan belok kiri. Nah itu masalah waktu itu. Akhirnya kami tambahkan lagi ke dan itu relatif lebih enak. Misalnya tambahkan aja. Kalau nanti kita pakai lagi, kita bisa untuk pakai bisa jadi kita program sebelum nanti kampus di awal bisa slot ekspansi istilahnya gitu ya. Jadi pada saat kita sudah masang ini, tadi ada digital code di sini, ada analog port di sini, kita tinggal hubungkan aja nih. Nah, seperti ini. Jadi ada 3 pin di sini ya. Rata-rata untuk servo motor ini kabelnya kalau tidak merah putih hitam, kabelnya coklat merah kuning atau oranye. Jadi biasanya itu warnanya. Kalau misalkan ketemu yang model besar seperti ini ya, warnanya ini warnanya juga sama. Yang kecil yang mini servo itu juga sama, oranye merah kemudian coklat ya. Nah untuk koneksinya sendiri biasanya gini, yang coklat itu ground biasanya atau yang hitam ya, ini menjaman dulu nih. Ini server yang pertama kali digunakan di tahun 2011 kalau tidak salah, berarti sudah 11 tahun ya. Ini umurnya sudah 11 tahun kurang lebih. Dulu kami menggunakan servo ini juga, ini juga kalau tidak salah 2011. Oh ini yang 2011 yang besar. Nah ini juga digunakan waktu itu. Ini satu pinnya satu resep. Jadi jelas.
Di sini ada 3 titik ya di sensor. Terus apakah di modul yang ada di digital itu dia mikrokontrolernya atau di modulnya sudah ada untuk sensornya plus juga dan ini ada 3 titik di sini ada tulisan di media plus motor kemudian kita plus bisa jadi ke digital. Jadi dia bisa ditemukan dua ini. Karena kalau sebenarnya tidak sebelumnya ada spesifikasi ini kalau namanya form. Ini tidak tidak jadi dari itu makanya karena harus biasanya kalau itu tulisannya coklat. Coklat. Nah, itu dia itu yang ada. Jadi tadi jawabannya karena apa? Karena si Arduino Uno ini dia tidak punya male header. Karenanya untuk menancapkan atau menggunakan motor servo ini kita perlu expansion slot atau tadi header apa sih bahasa ini? Female to male header converter gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi converter atau modul yang menversi dari header yang tadinya female menjadi male gitu. Jadi si servo-servo ini bisa masuk sini. Nah, kemudian jangan sampai salah pasang nih nanti posisi terutama kalau di signal itu kan dia berada di tengah. Yang bisa terbalik itu adalah ground dan PCC-nya itu. Biar tidak salah. Maka saya tidak mencoba ya. Kita koreksi dulu kalau salah. Ya, posisi. Oke, kembali. Yang di tengah itu
Jadi, ini bisa ini kalau jadi balik ini posisi bisa balik ini. Nah, jadi itu gunanya kalau nanti kita ingin menancapkan termasuk nanti sensor ultrasonik atau sensor yang lain gitu ya. Dia punya banyak pin. Nah, kalau istilah kawan saya dulu bayang pun ya, bukan bayangkan, bayang pun. Bayangkan kalau misalkan ini sekitar berapa ya, 5 pin, kemudian dia ditancapkan di sini. Tanpa ini ya, kan tancap dipasang sini, sini ada. Di sini kan terbatas tuh. Jumlah yang 5 voltnya terbatas, yang groundnya juga pinnya terbatas. Kalau signal kan udah satu-satu dia, analog, digital signal pinnya itu satu-satu di sini. Kemudian kalau yang di sini misalkan perlu power 5 volt, yang nanti sensor yang ini juga perlu power 5 volt. Ini ada 3, sudah 3 ya. Dan 4 dengan sensor satu ini, berarti kan dia sudah perlu pin tegangan 5 voltnya 4. Padahal di sini cuma 1. Nah, kalau misalkan dia sudah dipasangi ini, maka pin 5 voltnya itu jadi sesuai dengan jumlah digital pin dan analog pinnya. Bahkan bisa jadi lebih. Jadi kalau misalkan nanti kita lihat ya spesifikasinya, analog pinnya ada 6 misalkan, digital pinnya ada 14, maka 13 tambah 6, 14 tambah 6, berarti 20 ya. 20. Jadi kalau misalkan kita pasangin sensornya 1, ini ada 3, itu masih cukup banyak. Nah, lain lagi bisa kalau misalkan ini sensornya ada banyak, 6 misalkan. Maka 6 ditambah 3, 9 ya, masih cukup. Jadi ini sensor slot ini atau tadi modul expansion slot ini sangat membantu kalau nanti kita menggunakan banyak perangkat yang kemudian terhubung ke Arduino. Jadi dulu satu robot itu saya pernah menggunakan, atau kami pernah menggunakan satu robot itu 2 Arduino. Satu main controllernya, satu secondary controllernya. Satu khusus untuk kemudian menangani sensor ini. Jadi di dalam robotnya itu sensornya banyak gitu kan. Kayak punyanya si itu kemarin nih, apa namanya? Si Rapid gitu. Itu sebetulnya tidak cukup, tapi mungkin sudah dihitung oleh Joule. Satu mikrokontroller yang Arduino Mega itu cukup untuk menangani sensor 6 gitu ya kemarin. Kemudian ada motor 12 ya. 12 motor 12 tambah 6 berarti 18. Nah, jadi si Arduino Mega itu sudah memang banyak pin digitalnya. Belum lagi itu ada sensor api ya kemarin, ada sensor api, ada saklar juga di situ. Nah itu sudah banyak terpakai. Itu sudah dihitung oleh si Joule dulu tuh bahwa dengan Arduino Mega itu cukup untuk sekian banyak sensor dan sekian banyak motor servo itu tadi. Nah, jadi dia tidak perlu atau tidak memerlukan lebih dari satu controller. Nah kalau nanti atau dulu ya bukan. Dulu kami itu karena si controller yang digunakan itu masih terbatas, dia hanya Arduino 168. Di bawahnya ini, di bawahnya Arduino Uno yang pakai 328 yang seri Atomeganya. Dulu pakai yang 168 serinya, yang ada di lab itu juga. Jadi itu tidak cukup kuat untuk kemudian sekian banyak sensor ini, sensor pin dan ada motor dan lain-lain di situ. Ada servo juga. Akhirnya kami gunakan 2. Jadi satu microcontroller itu untuk khusus ini, atau mikrokontroller lagi khusus menangani motor dan servo motor DC-nya. Itu yang dulu ya digunakan. Kemudian di situ ada driver motor. Driver motor ini kalau yang ini ya, ini pakai kita sudah bahas. Ini pakai relay, yang ini pakai chip. Yang digunakan kemarin di robotika itu yang ini. Tapi digunakan untuk motor dribble. Dia pakai ini. Nanti kita bisa bahas lebih detail ya. Sementara kita hanya membahas secara umum dulu. Ini kabel, ini motor servo ini yang saya bawa sekarang. Yang tidak pernah dipakai waktu saya beli ini adalah hampir ya, tidak pernah dipakai baterai box. Karena apa? Karena itu dia pakai tipe A3 ya. Sedangkan saya malas beli baterai cas yang kemudian kapasitasnya kecil, harganya mahal. Akhirnya saya beli yang ini aja.
yang 18.650 ini relatif lebih murah. Karena apa? Karena dia harganya hanya 10 ribuan ya kurang lebih satunya. Baterai Ultraman. Tahu Ultraman ya, Adri? Ultraman tahu ya, Ultraman. Ultraman apa katanya gitu? Ultraman apa? Ultraman Cosmo. Ultraman Cosmo atau apa gitu ya. Jadi zaman saya dulu itu tidak Ultraman dulu. Zaman saya kecil itu tidak Ultraman dulu. Tahu Satria Baja Hitam tidak? Sudah nggak tahu lagi. Masih ada? Satria Baja Hitam itu dulu Satria Baja Hitam. Hah? Kamen Rider itu setelahnya lagi kan? Setelahnya lagi. Ya mirip, tidak mirip-mirip gitu ya Kamen Rider. Intinya manusia lah. Kalau kalau Ultraman itu kan full ini ya, full animasi ya atau kartun gitu. Ada juga ya, ada ya Ultraman manusianya. Ya itu kan dulu zamannya. Zamannya. Ini kenapa disebut? Saya tidak tahu juga, orang-orang di YouTube itu menyebutnya ini baterai Ultraman. Mungkin menyembunyikan apa namanya merek aslinya ya. Merek aslinya kan Ultra Power. Dia bilang di coba jadi marketplace itu. Baterai 1850 Ultraman 1850. Itu baterai 1850 ini macam-macam. Ada yang seringnya kalau yang ahli sendiri cadangannya cadangannya itu tidak pernah bongkar power bank pernah pernah bongkar power bank dia power bank ada pernah ada saya sudah pernah bongkar waktu itu dari sampai kalau tidak bongkar sendiri kayak ini bongkar di sini power bank. Tapi semakin mahal power bank ini juga semakin menggunakan baterai semakin aku coba ya jadi saya tidak yakin ini sampai itu ya ini boleh sekali apa di sini terjadi karena dia tapi itu produk ini juga ini ya produk dari sini sudah dibawa satu lagi yang saya bilang dia tidak bisa mengantisipasi mengeluarkan dari dia maksudnya apa maksudnya dia harus tidak dia apa yang sendiri itu kan tidak dia bisa langsung sampai besar yang bisa tidak bisa kalau kecil ini boleh sama besar ini juga tidak bisa ditarik
Kalau belum terdistribusi, kalau mau masuk asli kan 50 ya. Jadi saya pikir bedanya dengan ini. Kan di sini ada diskusi, ada bisa biasanya sama tapi dia bisa diskarbinnya itu lah diskarbinnya itu bisa maka itu yang juga yang di-install ada khusus itu di jadi kalau saya sama itu yang tapi yang bukan di-install itu nggak bisa karena ini kalau saya di-install itu kan harus keluar di gas dia langsung kata gitu ya nggak perlu dicek atau mau yang sudah kalau harus kita terus katanya ini 25 hari katanya biasa mungkin harus jadi mana jadi sama dengan robot itu beda sama kapasitas sama merek tapi beda discharging kapasitinya maka nanti harganya juga akan beda kayak kalau kemarin itu pada saat beli itu kan kita gampang ya kalau sekarang di toko online ya ini spesifikasinya ini sesuai deskripsi kita bandingkan sama toko lain ternyata lumayan murah gitu kalau dulu tuh agak sulit juga karena waktu dulu itu kalau beli ini ya kalau saya di Jogja tuh belinya offline itu di tokonya jadi harus lihat spesifikasinya bener gak ini atau waktu saya awal-awal 2000 berapa ya 2010-an waktu tim robotika itu saya tanya dulu ke yang menjual kebetulan yang jual itu paham gitu tentang ini saya bilang saya perlu baterai yang bisa mendrive motor 4 arus motornya sekian kalau 4 drivernya yang mana dia carikan kalau driver ini itu nggak kuat pak harus pakai ini drivernya terus oke, baik kita pesan yang itu driver kalau baterainya harus yang ini pak karena kalau baterai yang itu nanti yang pertama tidak bisa menjalankan keempat motornya karena waktu itu kita buat robot untuk lomba itu yang 4-wheel drive sama seperti ini ya cuman kalau ini kan 4-wheel drive yang modifikasian maksudnya sebenarnya ini kan kalau 4-wheel drive beneran si relaynya harusnya 8 ini 4-wheel drive yang abal-abal istilahnya sebenarnya ini hanya menggerakkan 2 motor kiri dan kanan tapi motor kiri saya paralel dengan yang depannya yang kanan juga depan belakangnya di paralel jadi maksudnya paralel itu kalau depan jalan kiri juga jalan maksudnya depan kanan dapat arus kiri belakang juga dapat arus kalau kiri depan dapat arus ini juga dapat arus tapi kalau misalkan 4-wheel drive itu ya atau 4WD beneran itu masing-masing kita bisa program saya hanya jalankan ini aja dengan ini bisa itu bisa ini dengan ini saja bisa atau ini 2 ini saja bisa kalau ini 2 ini saja itu ini yang lebih kencang ini tidak terlalu kencang bisa jadi tergantung kita ngatur PWM-nya ya kalau di program nanti kita masuk ke PWM nah seperti itu ini namanya 4-wheel drive abal-abal kenapa karena relaynya hanya 4 nah nanti kalau kita sudah masuk ke situ akan ketahuan dan kalau sudah memprogram sendiri nanti itu akan bisa paham ternyata itu yang dimaksud kemarin abal-abal apa enggak baik karena sudah aja kita kayak lewat aja ini karena sudah juga sempat dibahas waktu kita kuliah di microcontroller jadi ini Atmel yang saya gunakan di zaman dulu ya tadi nah ini zaman dulu dari 2004 saya di sini penjualan terus kita pakai yang 89C51 kemudian C52 kemudian tahun berikutnya lagi tahun 2006-2007 kurang lebih itu ya 89S51
2008 sampai 2009 kita pakai 8535 ini. Baru 2011 sampai 2012 kita sudah pakai yang APR. Bukan APR, Arduino maksud saya. Itu tahun 2011 atau ya 2011 baru pakai itu. Waktu itu lombanya di sekitar Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu apa? Palu ya. Ajmi hafal atau provinsi 34. Saya tidak, apalagi dulu masih ingat. Nah, jadi ini yang dulu kita gunakan. Ini adanya tahun 2006, tapi kita gunakan 2007 atau 2008, saya tidak ingat persis. Ada dulu. Masih banyak di sebelah di lab itu. 8535 ini. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada yang mau program itu, aduh, nanti ada programmer nanti bagus kayaknya. Cuman colokan sudah USB kayaknya. Cuman memprogramnya tidak semudah sekarang Arduino ini. Arduino konvert ke USB, langsung compiling, langsung jalan. Kalau itu agak ribet, nanti filenya harus dikonversi jadi hexa dulu, setelah itu hexanya baru dimasukkan ke mikrokontrolernya. Jadi tidak praktis gitu ininya memprogramnya. Nah kemudian ini saya belum update, tapi di singkat saya ini sudah ada dari 2020 ya sampai 2021. Si Arduino Uno yang tadi ini itu masih populer sampai sekarang lalu tidak gitu. Jadi nanti sambil istirahat bisa sambil makan. Arduino ini bahasa ininya yang mikrokontroler yang paling digunakan di tahun 2021. Itu saya maksa-maksa istilahnya ya, memanfaatkan ini kemudian lakukan. Kalau secara teori sih dia mau ternyata pada saat dioperasionalkan kenapa mungkin melamnya lama-lama berkurang gitu, kemudian dia akhirnya kapasitas untuk live streamingkan itu agak berkurang. Baik, sebentar lagi. Ini sebelum nanti kita bisa pakai dan bisa program, jadi ini yang memprogram ini speednya baru masih belum ada. Jadi nanti kalau misalkan Ilmi mau buat program untuk kemudian mengendalikan robot bisa jadi pakai ini. Kalau tidak pakai mikrokontroler, kalau misalkan nanti oleh prodi, ini sudah banyak nih pakai mikrokontroler ini, ganti pakai ini. Gitu. Cuma ini sedikit ribet, kenapa? Karena dia tegangannya harus 12 volt. Berarti kita harus cari baterai berapa ya? Kalau misalkan ini tadi 3, nih baterai 1850. Ya. Ini kalau dikali 3 yang sekitar 11,1 sama seperti ini. Kalau full charge dia mungkin bisa jadi nanti mencapai 12 volt kalau full charge. Nah, kalau menggunakan ini dan memprogramnya menggunakan Arduino IDE,
itu perlu nanti install ininya, boardnya, karena dia pada saat ditancap itu terdeteksi Arduino biasa. Kalau terdeteksi Arduino biasa, di program nggak mau jalan, nggak mau masuk sini. Jadi harus kita install di board manajernya yang Intel i586. Itu Intel 586. Dan kalau nanti sudah diinstal, kita perlu juga mendeteksi di device manager. Nah, kalau biasanya ditancap terdeteksinya USB atau serial device gitu aja. Padahal nanti kita perlu ini apa namanya incorporation port ya. Jadi harus kedeteksi Intel IoT device gitu, nggak boleh nanti USB device biasa. Makanya kita harus masuk ke driver foldernya. Jadi si bawaannya Arduino Intel Galileo ini itu ada nanti foldernya untuk instalasi ininya, instalasi drivernya. Jadi kalau sudah kita install akan muncul cuma device ini. Jadi kedeteksi Intel IoT device kit ya, dev kit serial. Nah, jadi kalau dideteksi Intel IoT dev kit kompat. Komnya sebenarnya sama, tapi kalau yang tadi itu yang umum, kalau kita pakai tidak mau jalan, tidak mau program di sini, dan kita pasti bingung dan atau frustasi dia. Sampai saya juga dulu sempat nyari-nyari karena waktu saya dapat ini itu referensinya sangat sedikit. Dalam artian ini kan baru tuh 2014, sebelumnya 2013 mungkin itu yang Gen 1. Saya dapatnya yang Gen 2 ini gratis ini. Jadi pada saat instalasi pun saya harus nyari-nyari kemana-mana. Saya cari ke Intelnya, Intel Galileo ini ada. Oh harus ini dia drivernya harus khusus download dari Intelnya, download dari situ, kemudian diinstalasi drivernya sampai bisa tercantum di situ Intel IoT device serial gitu ini. Nah kalau di Arduino ID-nya seperti itu ya, ini juga sudah tahu dan beberapa yang lain juga ingat waktu microcontroller portnya harus dipilih, kemudian juga boardnya harus dipilih. Jadi jangan sampai nanti kita ingin memprogram Galileo yang kita pilih Arduino Uno, itu nggak mau ke program. Mungkin dia compilingnya selesai, tapi pada saat nanti uploading programnya ke sini ke papannya ini, atau microcontrollernya itu tidak akan jalan. Jadi ini ada Intel Galileo versi yang pertama dari bawahnya versi 2, Gen 2. Dan tidak ada lagi versi setelah itu selain. Kenapa? Karena ini tidak laku di pasaran. Kenapa tidak laku? Karena dia harganya mahal, fungsinya mungkin 11-12 dengan Arduino Uno gitu. Memang dia lebih kencang sih dari ini. Bayangkan aja ini sudah RAM-nya aja 512 mega ya, bukan kilo seperti ini. Ini kan RAM-nya kecil nih. Ya. Saya kira itu kemudian ini demonya sedikit. Biar tidak penasaran. Nah ini seperti biasa kita kalau nyoba si Arduino itu kita pakai Blink. Nah ini juga yang nyoba yang kemarin apa namanya? Arduino Mega yang ada wifi-nya itu ya, mesti Blink dulu yang dicoba. Kalau Blink sudah jalan, nah nanti barulah program yang lain itu mungkin bisa kita jalankan. Nah ini belum. Ini tadi saya tidak ketemu untuk ini adaptornya. Jadi ini LED-nya ada di sini kalau tidak salah ini. Jadi posisinya sama Blink-nya, kemudian diklik gitu. Itu saya sempat rekam compiling. Nah sudah, compiling langsung upload. Cepat sekali ini. Tidak seperti Arduino yang biasa ini. Tambah bunyinya bentar dan ini enggak sih. Kalau misalkan nyoba, lihat aja perbedaannya antara Arduino biasa dengan ini, karena dia kenceng. Itu kan cepet gitu. Nanti compiling langsung lebih cepat dari Arduino biasa. Nah itu Galileo yang bisa pegang. LED-nya dari sini. Ya kedap-kedap ya. Jadi Blink itu sebenarnya membuat program yang menyala hidupkan ya bahasa Indonesia ya, menyala hidupkan atau bukan menyala dan mematikan ya, hidupkan menyalakan menyala dan mematikan. Baik itu dulu ya kira ya. Kemarin saya sudah upload juga terkait dengan tugasnya, silahkan dikerjakan maksimal hingga 11. Nanti kirim ke email. Saya tidak pakai email UGM karena kapasitasnya sudah dibatasi. Walaupun datanya masih banyak di situ, tapi dibatasi sampai 1 giga dulu sampai 5 tera. Ya, baik, saya kira itu. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur, dan bisa bertemu lagi. Nanti diskusi bisa dilanjutkan di chat atau di mana ya. Tidak harus bertatap muka seperti ini. Karena mungkin ada yang harus masuk kuliah lagi di
dosen yang lain. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan salah-salah materi ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.